warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rekrutmen, seleksi, pengenalan, dan penetapan. Yang pertama, pengertian rekrutmen. Bentar ya. Pengertian rekrutmen atau penarikan tenaga kerja merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk menjadi pegawai pada organisasi tertentu atau sebagai serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan. Jadi rekrutmen di sini mencari karyawan untuk suatu perusahaan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen. Yang pertama ada faktor organisasi, faktor lingkungan. Dan dibagi menjadi dua, itu kondisi pasar kerja, kecenderungan perekonomian. Jadi kondisi pasar di sini seperti letak pasar, kelayakan pasar itu layak atau tidak, dan kecenderungan perekonomian. Nah, perekonomian di sekitar pasar itu sesuai enggak dengan harga sekian atau dengan barang-barang yang yang memadai gitu. Dan pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini ialah para pencari kerja. Sedangkan sebagai pembelinya yaitu orang-orang lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Jadi jenis-jenis pasar tenaga kerja. Yang pertama ada pasar tenaga kerja terdidik, terlatih, dan terdidik dan tidak terlatih. Dan yang kedua pasar tenaga kerja utama dan biasa. Yang ketiga pasar tenaga kerja intern dan ekstern. Yang keempat pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Terus yang kelima pasar tenaga kerja monopoli. Kayaknya seorang pelamar ini ya. Oh gitu. Oke. Selanjutnya tadi ada pasar tenaga kerja monopoli. Nah, itu seperti apa menurut Anda? Ada penjelasan lebih lanjutnya gitu. Tadi kan ada banyak, ada monopolistik, ada monopoli. Monopoli. Ya. Coba tampilkan lagi slide pengujian. Bisa itu bapaknya yang aku udah pakai laptop. Oke, sudah Taha? Sudah Fajar? Sudah bisa monitor? Sudah Mas. Oke, silakan Fajar dijelaskan. Yang monopoli ya? Iya. Pasar tenaga kerja monopoli. Pada pasar ini seluruh tenaga kerja bersatu, menyatukan kekuatan dan kepentingan dengan bergabung dalam serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja bertugas mewakili para pekerja dan menuntut upah dan fasilitas lain kepada perusahaan demi meningkatkan kesejahteraan pekerja. Itu pengertian dari pasar tenaga kerja monopoli. Di sini Taha bertanya apa ya? Ya, itu tadi. Pengertiannya. Penjelasan sedikit ya tentang pasar monopoli itu seperti apa. Iya. Jadi intinya pasar tenaga kerja monopoli tadi perkumpulan serikat pekerja gitu ya. Iya. Serikat pekerja satu perusahaan atau seluruh perusahaan gitu? Perusahaan. Satu perusahaan.
Iya, soalnya dia menyatukan kekuatan dan kepentingan dengan bergabung dalam serikat. Jadi kan di sini nggak satu perusahaan. Oke, ya. Tadi satu lagi tadi ada pasar tenaga kerja internal atau eksternal, itu gimana? Ada nomor Internal. 3 ya tadi. Eksternal, ya nomor 3 ya. Ya, di atas monopoli tadi ada pasar tenaga kerja internal dan pasar tenaga kerja eksternal. Nah, itu seperti Jelas ya. apa? Apakah internal itu dalam negeri, eksternal luar negeri, atau gimana? Jadi saya pengertian dulu ya. Dia untuk internal itu pasar yang mendahulukan para pegawai yang sudah ada untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Sedangkan untuk eksternalnya itu pasar yang mempersilahkan orang luar untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Jadi yang maksudnya di sini tuh jadi pegawai yang sudah ada di perusahaan itu mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Jadi dia menempati lowongan pekerjaan yang diberikan kepada perusahaan. Kemudian eksternnya yaitu mempersilahkan orang luar untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Jadi eksternnya itu mempersilahkan orang luar untuk mengisi lowongan pekerjaan, melamar pekerjaan di perusahaan itu. Terus yang ditanya Taha tadi? Ya, sudah terjawab tadi. Oh, ya. Ya, saya rasa cukup ya, itu saja. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Sunarto. Baik, terima kasih Pak. Silakan Saudari Susi dan Musfira mau nambahkan pertanyaan? Belum ada atau tidak ada? Kalau belum ada, saya coba tambahkan ya untuk penjelasan dari pertanyaannya Saudara Taha. Buat semuanya, kalau bilang pasar itu artinya di situ bertemunya pembeli dan penjual atau produsen dan konsumen. Tapi yang kita bahas di sini adalah pasar tenaga kerja. Berarti penyedia tenaga kerja dan yang membutuhkan tenaga kerja. Siapa yang penyedia tenaga kerja? Ya, penyedia tenaga kerja itu bisa tadi ada serikat buruh atau satu lembaga-lembaga yang menyiapkan lulusan-lulusan yang memang siap untuk menjadi karyawan atau jadi pegawai di satu perusahaan. Nah, kemudian pasarnya siapa yang membutuhkan? Di situ dikatakan konsumennya atau yang menggunakan tenaga kerja adalah perusahaan-perusahaan. Ya, tentunya si produsen harus mengerti betul pasar itu membutuhkan tenaga kerja yang seperti apa, gitu ya. Untuk itu mereka harus memproduksi atau menghasilkan tenaga kerja yang nanti akan terserap oleh pasar. Contoh, Anda kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, prodi akuntansi. Sebentar ya. Sorry ya, ada iklan. Selanjutnya, si produsen akan memproduksi atau mempersiapkan tenaga-tenaga yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Nah, Anda kuliah di Fakultas Ekonomi Bisnis, prodi akuntansi, tentunya siap terjun di dunia kerja
Contohnya di perkantoran atau di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga akunting, ya, atau bagian keuangan, ya, seperti itu. Nah, saya katakan produsennya siapa? Produsennya berarti SMK, universitas yang memang berkonsentrasi pada jurusan-jurusan atau konsentrasi pada bidang yang akan dipilih. Ya. Nah, yang menggunakan pun juga akan mencari saat mereka menyampaikan di lowongan, ya, dibutuhkan sarjana akuntansi S1, ya kan, biasanya seperti itu ya. Usia, laki, pria atau wanita, ya, syarat dan ketentuannya seperti itu ya. Menguasai, ya kan, ya, seperti itu. Jadi produsen akan menyiapkan pasar tenaga kerja atau tenaga kerja yang siap untuk terjun ke dunia kerja. Nah, pembelinya atau konsumennya adalah mereka yang membutuhkan tenaga kerja. Kemudian tadi dijelaskan, makanya konsepnya harus memahami dulu konsep pasar itu siapa. Ya, konsepnya adalah produsen dan konsumen atau yang menyediakan dan yang menggunakan. Selanjutnya saya menjelaskan tentang pasar tenaga kerja internal dan eksternal. Ya, eksternal itu berarti perusahaan membuka lowongan, siapapun bisa memasukkan lamaran atau melamar pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan tadi di dalam lowongan pekerjaan. Ya. Kemudian yang internal siapa? Tadi kan bebas itu dari seluruh tenaga kerja yang belum bekerja, mereka boleh memasukkan. Nah, yang internal siapa? Internal adalah dalam perusahaannya sendiri. Ya, tadi ada OB dipromosikan menjadi administrasi atau jadi logistik atau jadi akunting seperti itu dan seterusnya. Akunting naik promosi jadi kepala akunting tanpa merekrut dari luar company-nya, ya. Ya, kalau dikatakan internal eksternal itu tenaga asing itu eksternal, internalnya tenaga dalam negeri, ya itu bisa juga itu secara global, secara. Tapi biasanya dikatakan internal di sini adalah pegawai yang ada itu bisa dilakukan beberapa hal. Yang pertama itu mutasi, promosi, ya. Mutasi atau promosi untuk mengisi posisi yang kosong saat itu. Ya mungkin karena satu pensiun, kemudian karena PHK atau karena berhenti atau diberhentikan, sehingga mereka membutuhkan tenaga kerja yang saat itu dibutuhkan, baik internal maupun eksternal. Ya, oke, paham ya? Jadi untuk internal itu di dalam sendiri, eksternal itu bisa merekrut dari luar perusahaan. Nah, tadi disampaikan Pak, bagaimana dalam situasi kondisi ekonomi yang sulit saat ini? Ya, secara umum dulu nih, pasar tenaga kerja seperti apa? Ya tentunya pasar tenaga kerja juga akan mengalami masalah, karena ada beberapa perusahaan yang tutup atau perusahaan-perusahaan yang tidak bisa operasional karena masalah COVID-19 ini, ya kan? Untuk perusahaan-perusahaan biasa biasanya sangat terdampak, ya, atau perusahaan-perusahaan yang tidak orientasinya untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Ya, kalau orientasinya pada kebutuhan pokok, tentunya mereka masih bisa bertahan karena kebutuhan pokok selalu dibutuhkan masyarakat dalam situasi kondisi apapun. Sifatnya seperti jasa, ya, jasa perhotelan atau pariwisata sangat berdampak. Nah itu kan akan terjadi pengurangan karyawan ataupun juga bisa menutup sementara ya usahanya karena tidak adanya konsumen atau tidak adanya pelanggan yang menggunakan jasa mereka. Kemudian tadi kalau dalam situasi yang sulit seperti ini, perusahaan secara umum dari kondisi ekonomi, secara khususnya itu internal perusahaannya, semakin sedikit
pendapatan, tentunya semakin sedikit juga profitnya atau keuntungannya. Semakin sedikit keuntungannya, tentunya semakin sedikit untuk dibagi kepada karyawannya. Nah, ini akan berdampak juga untuk pengurangan tenaga kerja, sehingga pengangguran akan meningkat. Ya, penyedia tenaga kerja juga menjadi kesulitan untuk memasarkan produknya, yaitu tenaga yang siap dipakai atau siap kerja, seperti itu. Ya. Kemudian saya rasa cukup ya Taha ya. Pertanyaannya Taha tadi kan ya cukup banyak sebenarnya yang buat Fajar sangat kewalahan menjawabnya. Oke, silakan, ada yang mau ditanya lagi? Susi, Mas Fira, atau Fajar sendiri ada yang mau ditanya? Fajar, silakan Fajar. Oke, saya sampaikan lagi proses seleksi ya, seleksi. Proses seleksi yang akan dilakukan oleh yang membutuhkan tenaga kerja tentunya dengan syarat dan ketentuan. Ya, kalau syarat ketentuan pendidikan minimal S1, yang tidak S1 tidak bisa masuk dalam proses berikutnya, atau yang dibutuhkan adalah tenaga kerja sarjana akuntansi, maka yang sarjana lain tidak bisa masuk, dan seterusnya. Ya. Mungkin termasuk IPK, ya IPK minimal 3,5, yang di bawah 3,5 tidak lolos administrasi, seperti itu. Jadi tes atau seleksi yang akan dilakukan perusahaan itu beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah administrasi, ya, administrasi yang akan diseleksi. Kemudian yang kedua adalah wawancara, ya, interview, ya. Kemudian seleksi akademik, ya, namanya tes kemampuan akademik TKDA, ya. Itu juga akan bagaimana dia menghitung, bagaimana membuat laporan. Nah, kemudian setelah itu pas sudah dinyatakan lulus seleksi itu, maka akan ada tes namanya tes psikotes ya, psikotes. Nah, psikotes itu general, ya, mengetahui seberapa besar kompetensi dan kemampuan yang bersangkutan, ya. Itu dilakukan oleh memang lembaga yang memang resmi, yaitu psikolog, ya. Ada jasa ya, jasa psikotes yang di dalamnya adalah ahli-ahlinya, ya, untuk mengetahui psikologis calon-calon pegawai atau calon karyawan tersebut. Nah, setelah lolos, setelah dinyatakan lulus dalam tes, dalam proses tadi seleksi dari administrasi, interview, tes akademik, kemudian psikotes, maka yang bersangkutan itu bisa mulai bekerja di perusahaan dengan menandatangani namanya PKWT. PKWT itu apa? PKWT itu perjanjian kerja antar waktu. Ya. Itu bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Nah, yang bersangkutan apabila lolos dalam PKWT tersebut, ya, apabila sudah setuju dengan di situ tertera gaji, uang makan, transport dan lain-lain, sudah setuju, mereka tanda tangan. Selanjutnya mereka masuk dalam masa training atau masa percobaan, ya, dengan tentunya dibekali dengan training, dibekali dengan pelatihan, sehingga yang bersangkutan itu bisa menguasai pekerjaannya dengan cepat. Karena semakin cepat dia menguasai pekerjaannya, maka semakin cepat juga mereka bisa berproduktivitas atau menghasilkan, ya. Jadi semua ukuran dari pegawai atau karyawan itu adalah produktivitas per kepala, ya. Jadi produktivitas per orang itu diukur. Nah, di situ ada standar-standarnya. Jadi tidak perusahaan itu menerima karyawan begitu saja, turun pagi pulang sore, tapi mereka diukur dari kinerjanya, ya. Kinerjanya seperti apa? Dari yang dia kerjakan, contoh akuntansi ukurannya apa?
akuntansi keuangan. Tidak ada selisih, laporan tepat waktu, administrasinya baik, lengkap, kan itu mudah dianalisa. Kemudian saat membuat laporan-laporannya cepat, tepat, dan akurat, yaitu akuntansi ya, cepat, tepat, dan akurat ya. Nah, kalau orang sales gampang ukurnya ya, marketing itu gampang. Kalau tercapai target, nah itu sukses ya, dari produktivitas. Tapi kalau tidak tercapai target penjualannya, berarti dia tidak berhasil ya, karena produktivitasnya bisa dikatakan under ya, di bawah, seperti itu. Bagian manapun juga bisa diukur, administrasi, akuntansi, keuangan, marketing, logistik ya, semuanya bisa diukur, ekspedisi bisa diukur. Ada barometer, ada aturannya. Di balance scorecard itu udah ada ukuran-ukurannya. Ada juga dengan angka-angka ya, angka 1 sampai 5 bisa jadi dia masuk kategori seperti apa. Kalau angkanya 1 itu mungkin sangat kurang sekali ya. Nah, kalau angka yang 5 tadi adalah baik sekali, nah, angka tertinggi ya, baik sekali. Nah, itu yang bisa buat ngukur. Nanti akan keluar satu tabulasi bahwa dalam ukuran tersebut yang bersangkutan itu lulus atau tidak, atau memiliki kinerja yang baik atau tidak. Biasa ukurannya seperti apa, Pak? Ukurannya itu 1 tahun ya. Paling cepat itu ukurannya ya 3 bulan, 1 semester 6 bulan, atau YTD, year to date-nya 1 tahun. Itu menjadi ukuran atau barometer yang bersangkutan itu bisa dinilai kinerjanya ya. Jadi bukan like and dislike, bukan subjektif ya, tapi subjektif dan objektifnya digabung ya, digabung menjadi satu penilaian kerja yang memang itu menjadi ukuran, menjadi ukuran bahwa yang bersangkutan itu memang lulus dalam masa training dan masa-masa percobaan, sehingga yang bersangkutan nantinya setelah lulus itu baru dinyatakan layak menjadi pegawai tetap ya, atau menjadi karyawan tetap. Nah, seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Silakan Taha, mungkin ada yang mau ditanyakan Taha. Cukup Pak, Logis. Cukup ya. Oke. Baik, saya rasa cukup ya pertemuan kita. Kita bahas satu saja hari ini ya, tentang materi yang telah disampaikan oleh saudara Fajar tadi, yaitu recruitment, seleksi ya, pengenalan dan penempatan karyawan ya. Sedikit lagi saya tambahkan tentang penempatan ya. Tentunya ada satu arahan ya, untuk menempatkan seorang itu, tempatkanlah orang itu sesuai dengan skill atau kemampuannya ya. The right man on the right place ya, the right man on the right zone ya, dan satu lagi the right man on the right time ya, sesuai. Jadi itu yang menjadi tugas dari HRD, Human Resource Development ya. Kalau di perusahaan itu namanya ada HRD yang mengatur nanti mulai dari rekrutmen sampai dengan pembinaan karir ya. Itu tugasnya HRD. Jadi kalau orang salah tempat, maka produktivitasnya rendah. Harus ditempatkan pada tempat yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Begitu ya. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada manfaatnya dan semoga kalian semua sehat walafiat ya, jauh dari wabah penyakit. Allah berikan rezeki yang berlimpah ya, sukses semuanya ya, bahagia dunia wal akhirat ya, tanda iman dan takwanya ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan
Terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.